Dan saya bingung menyatakan apakah ini saya harus mengucapkan syukur atau saya harus mengucapkan istighfar. Karena saat Habib Rizik menyetujui dengan memberikan catatan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, akhirnya akad nikah jadi dilaksanakan di panggung peringatan Maulid. Cekcok hakim dan jaksa diadu oleh saksi, bikin ketawa tim kuasa hukum Habib Rizik. Simak berita ini sampai selesai, pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, terdepan mengabarkan. Sebagai saksi dalam perkara ini, apakah pelaksanaan maulid atau pelaksanaan pernikahan pada saat kegiatan itu? Baik, Pak Jaksa dan Pak Hakim yang mulia, acara ini adalah acara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, saya mohon maaf, Habib. Beliau mengatakan bahwasanya, jadi pada saat rapat Kiai Sobri mengatakan bahwasanya Habib Rizik akan mengadakan pernikahan secara terbatas. Saat itu kami mewakili panitia mengusulkan bagaimana kalau akad nikahnya saja seperti biasa dilakukan pada saat peringatan Maulid. Saat itu Kiai Sobri selaku ketua DPI tidak bisa memberikan jawaban, menunggu konfirmasi dari Habib Rizik Syihab. Dan saya bingung menyatakan apakah ini saya harus mengucapkan syukur atau saya harus mengucapkan istighfar. Karena saat Habib Rizik menyetujui dengan memberikan catatan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, akhirnya akad nikah jadi dilaksanakan di panggung peringatan Maulid. Perlu diketahui bahwasanya pernikahan putri beliau itu dilaksanakan setelah pembacaan sebagian kisah burdah pada saat setelah Mahalul Qiyam. Mahalul Qiyam ini adalah pembacaan Maulid. Kemudian setelah Mahalul Qiyam, kemudian diadakan acara proses akad nikah atau ijab qabul. Setelah itu dilanjutkan acara peringatan Maulid mulai dari sambutan-sambutan dan acara tausiah. Dan pada saat acara tersebut dilaksanakan, saya selaku ketua panitia betul-betul merasa ini merupakan tanggung jawab saya selaku ketua panitia, sehingga saat saya melaksanakan daripada sambutan selaku ketua panitia, itu yang pertama kali saya lakukan adalah mengingatkan jamaah untuk menggunakan masker dengan benar. Yang pertama kali kami lakukan adalah tentunya mengurus persyaratan administrasi. Kita mengurus perizinan dari Dinas Perhubungan, dan itu alhamdulillah dikerjakan dengan baik oleh sekretaris kami, yaitu Habib Ali. Dan kami juga selaku ketua panitia, karena ingat betul pesan daripada guru kami ini dari awal untuk selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga di surat tersebut ditulis panitia akan melaksanakan protokol kesehatan. Lalu langkah tindakan berikutnya apalagi Pak Saksi? Setelah kita mendapat surat jawaban dari mendapat surat jawaban dari Dishub, kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kita memberikan pemberitahuan dalam bentuk surat undangan kepada pihak-pihak terkait seperti Pak Lurah, Pak Camat, terus Pak Kapolsek ya Habib ya,
Ada 17 surat itu yang kita kasih tahu. Dalam pelaksanaan setelah terbitnya surat yang diajukan ketua tim ketua penelitian tadi, surat-surat tersebut apakah termasuk penekanan pelaksanaan protokol kesehatan dan mekanismenya apa, dibuat enggak di dalam surat-surat itu? Dituangkan ke dalam Ya, silakan. dalam surat tersebut kami mengatakan akan melaksanakan protokol kesehatan, dan untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut saya pribadi selaku mewakili dari panitia itu membuat himbauan kepada siapapun yang akan hadir untuk mematuhi protokol kesehatan yang 3M itu. Yang pertama, mencuci tangan, dan alhamdulillah kita mendapat bantuan dari Pak Lurah berupa toren untuk mencuci tangan sebanyak 13, dan kemudian juga dari Pak Camat kita mendapat bantuan spanduk-spanduk untuk himbauan-himbauan pelaksanaan protokol kesehatan. Dalam video himbauan tersebut saya mengatakan agar jamaah menyiapkan masker, bukan cuma masker saja satu, bahkan menyiapkan masker cadangan sebagai bentuk antisipasi kalau masker yang dibawa itu rusak, atau mungkin ngelihat teman sebelahnya atau tetangganya itu tidak menggunakan masker. Kemudian dalam himbauan tersebut juga saya mengatakan untuk menjaga jarak dengan cara apa? Dengan cara tidak bersalaman. Kemudian kita anjurkan juga untuk mencuci tangan, dan alhamdulillah tempat cuci tangan tersebut sudah dibantu, disediakan. Mendadak saksi kasus Petamburan menangis di depan Habib Rizik Syihab. Ruang sidang perkara kasus kerumunan Petamburan dengan terdakwa eks-sekretariat umum FPI Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendadak heboh. Hal tersebut lantaran Ketua Panitia acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizik Syihab, Haris Ubaidillah, menangis sesegukan di depan Habib Rizik. Haris Ubaidillah yang menjadi saksi menangis lantaran merasa menyesal telah mengusulkan acara pernikahan putri Habib Rizik digabung dengan acara peringatan Maulid pada 14 November 2020 silam. Dalam sidang, jaksa penuntut umum bertanya kepada Haris dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa. Jaksa menanyakan soal mekanisme acara mana lebih dulu, acara Maulid digelar atau acara pernikahan. Haris pun lantas memberikan jawabannya seraya menyampaikan permohonan maaf di depan Habib Rizik sambil menangis sesegukan. Acara ini adalah acara peringatan baginda Nabi Muhammad SAW. Habib, saya mohon maaf, Habib, nangis sesegukan. Jadi pada saat rapat, Kiai Sobri, Ketua Umum FPI, mengatakan bahwasanya Habib Rizik akan melaksanakan pernikahan putrinya secara terbatas, ungkap Haris. Saat itu kami mewakili panitia mengusulkan bagaimana kalau akad nikahnya saja seperti biasa dilakukan pada saat peringatan Maulid, kata Haris sambil menangis. Setelah pihaknya mengusulkan acara pernikahan putri Habib Rizik disatukan dengan acara Maulid, Ketua Umum FPI saat itu Sobri Lubis terdiam tidak memberikan jawaban. Sobri memilih menunggu konfirmasi dari Habib Rizik. Habib Rizik kemudian memberikan izin pernikahan putrinya disatukan dengan acara Maulid. Dan saya bingung mengatakan apakah saya ini harus mengucapkan syukur atau saya harus mengucapkan istighfar. Karena saat menyetujui dengan catatan menerapkan protokol kesehatan, akhirnya akad nikah jadi dilaksanakan di panggung peringatan Maulid, bebernya. Sampai akhirnya acara resmi digelar, masa kemudian datang berkumpul tanpa diperkirakan. Setelah itu dilaksanakan peringatan Maulid dan sambutan-sambutan acara tausiah. Dan pada saat pelaksanaan tausiah, saya selaku ketua panitia betul-betul merasa ini tanggung jawab saya. Sehingga saya ketika memberikan sambutan selaku ketika panitia itu, yang pertama kali saya ingatkan untuk menggunakan masker dengan benar, ungkap Haris.
Dalam kasus kerumunan di Petamburan, Haris menjadi terdakwa. Selain Haris, ada pula Sobri Lubis, Ali Alwi Alatos, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi, serta tidak ketinggalan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik sendiri didakwa telah melakukan penghasutan hingga menciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad SAW.